Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhanaman la yahudu ahlal ard bi alwanil azab, subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Saya pernah baca artikel populer ya. Salah satu hal yang membuat Indonesia terjajah adalah buku. Buku itu bisa berbahaya, juga bisa baik sekali. Jadi mengapa Indonesia dijajah? Karena sebuah buku yang ditulis oleh pendeta yang menggambarkan Nusantara begitu menarik seperti surga. Kemampuan menulis pendeta itu luar biasa bagus. Jadi tulisannya itu seperti gambar, seperti visual, seperti orang melihat. Kalau Anda menulis tulisan yang hebat, orang itu seperti melihat, bukan membaca. Seperti mendengar, bukan membaca. Nah, pendeta itu menggambarkan Indonesia begitu indah seperti surga. Itu memancing para petualang dari Portugis, dari Belanda untuk menjajah. Era itu kan gitu ya. Menemukan pulau baru, menemukan wilayah baru. Padahal dari Eropa ke Indonesia itu bukan jalur yang nyaman, bukan jalur yang didukung oleh angin, tapi karena tulisan itu menarik, memikat, merangsang, membayangkan imajinasi ada surga yang pohon ya tongkat jadi tanaman. Akhirnya kita terjajah, ya. Akhirnya kita dikuasai selama beberapa periode. Nah, Ibnu Sina juga menulis tentang cinta, Risalah fil Ishq, tentang cinta. Itu menarik ya. Mungkin kalau Anda bisa bahasa Arab itu apapun Anda bisa nikmati ya. Jadi orang-orang yang bisa bahasa Arab itu membaca first hand, karya pertama, bukan terjemahannya. Usahakan kalian harus bekerja keras bisa bahasa Arab pertama ya. Setelah itu bahasa Inggris, setelah ketiga bahasa Turki atau Persia atau Urdu. Bahasa dunia ke-Islam itu kan Persia, Turki, Urdu. Kalau Anda keluar negeri, itu syaratnya harus menguasai 3 bahasa. Jadi dari sekarang pelan-pelan, ya. Berani gunakan waktu seefektif mungkin. Ya. Waktu itu banyak. Nah, tadi tentang cinta ya. Jadi di sini di dalam doa ini dikatakan wa'taqadahu domiri min hubbik. Dan setelah domirku, hatiku terikat dengan cintamu. Menarik bahwa orang mukmin itu, ciri orang mukmin asyaddu hubban lillah. Dia sangat mencintai Allah dan sangat hormat kepada Allah. Jadi sangat mencintai Allah dan sangat menghormati Allah. Untuk mencintai itu perlu ma'rifat, perlu ilmu. Ilmu tauhid kan ilmu yang paling tinggi. Jadi ilmu-ilmu Anda ini fikih, tafsir, filsafat, bahasa, semuanya itu mengantarkan pada satu titik, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah. Bukan hanya tauhid, bukan hanya meyakini, tapi cinta. Cinta kan lebih daripada meyakini. Kalau sudah cinta, tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya kesulitan. Cinta, tidak ada yang namanya beban. Happy terus, bahagia terus. Makanya dalam belajar juga kecerdasan otak kanan dan otak kiri itu. Nah, otak kanan itu dengan cinta, ya. Kalau otak kiri dengan analisa, ya, dengan pemikiran, dengan penalaran, dengan kecerdasan IQ. Kalau otak kanan cinta. Kalau Anda belajar agak susah, cintailah pelajaran itu dengan perasaan, dengan emosi. Bagaimana Anda bisa menjalin hubungan emosi dengan pelajaran itu? Dengan mendoakan misalnya, dengan menuliskan kembali lewat tulisan yang indah, dengan mempuitisasikan, atau dengan menyanyikan. Jadi pelajaran itu ada nyanyikan sehingga timbul rasa cinta. Nah, sesungguhnya menyatakan kecintaan kepada Allah sama sekali bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Karena itu
Karena hubullah, cinta kepada Allah, berarti kehadiran Allah di dalam wujud kita. Ini ilmu huduri. Yang tadi kita baca itu ilmu husuli. Ilmu husuli itu suratus syai fi dhihni, ya. Konsep hadir di sini. Konsep. Kalau huduri wujudnya. Bagaimana kita tidak akan pernah lepas huduri itu. Kita mungkin kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tidak, ya. Itu berarti belum huduri, ya. Belum menyatu dengan kita. Cinta itulah yang akan membuat kita bertahan dalam kesulitan, ya. Bahkan kita menantang, kita meminta menjadi relawan. Itu tanda-tanda cinta. Ingat dalam surah Al-Insan itu bagaimana orang-orang yang mengharuskan dirinya untuk berpuasa, mengharuskan dirinya untuk puasa 3 hari karena cinta. Bila orang-orang bersama Allah, maka kecintaan kita kepada Allah mendorong kita untuk mencintai mereka. Allah berfirman kepada Rasulnya, katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Salah satu perintah Tuhan kepada pemuda itu, anak muda itu adalah belajar. Rasulullah kan mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Salah satu agama yang begitu melimpah kecintaannya kepada ilmu adalah Islam. Banyak hadisnya, banyak ayat Al-Qur'annya, riwayatnya, asar dari para tabi'in, para sahabat, luar biasa, ya. Sehingga pada zaman Ibnu Sina itu, berkat filsafat Islam, renaissance di Eropa terjadi, pencerahan di Eropa terjadi. Sebelumnya kan Eropa itu gelap, ya, perbudakan terhadap perempuan jadi hanya objek seksual, ya, kegelapan, kebodohan, kekejaman, itu kegelapan di Eropa itu. Karena ada filsuf Muslim, ya, perikatetik, maka terjadilah pencerahan di Eropa. Ya. Nah sayangnya kita, ya, tidak memanfaatkan. Kenapa kita tidak suka filsafat, tidak suka tasawuf? Sebagian orang kan mengkafirkan filsafat tasawuf. Anda pernah lihat gak kitab Ihya Ulumuddin dibakar? Itu kan kitab tasawuf di Indonesia nih. Pernah lihat gak para ulama yang dibunuh? Pernah, itu di zaman Araniri. Karena kebencian mereka kepada filsafat, kebencian mereka kepada tasawuf. Padahal tasawuf atau sufi itu ujung perjalanan. Para filsuf, para mutakalim, siapapun, ya, itu ujung akhirnya di sufi. Anda mau pasir, pada akhir hayatnya Anda akan menjadi sufi. Karena sufi mendahulukan cinta kepada Allah. Nah, kenapa kita mencintai orang? Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai orang. Kita mencintai mereka karena sifat-sifat yang Allah ciptakan dalam diri mereka. Kita mencintai wanita karena apa? Kecantikannya, kan? Karena cantik itu sifat Allah, jamal. Tapi jangan hanya karena cantik, ya, sehingga buta, kan? Tapi agamanya, kan? Kenapa agama? Karena agama adalah dari Tuhan. Kita mencintai dunia karena dunia itu dari Tuhan. Kita harus memiliki dunia, memiliki cuan yang banyak, tapi jangan mencintai dunia. Dan karena kedudukan yang Allah karuniakan kepada mereka, bila Anda mencintai manusia, maka cintailah mereka melalui apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan kapan saja Anda mencintai seseorang, hendaklah cintailah Allah terlebih dahulu, ya, sebelum mencintai. Jadi kalau Anda cinta, pasti di usia-usia Anda itu sedang puber, kan, ya. Jangan mudah jatuh cinta. Tahan dulu. Belum punya pekerjaan, ya, belum punya ilmu, belum punya wawasan, belum punya keberanian. Kalau saya belum punya pekerjaan, sudah menikah. Kenapa? Karena saya punya keberanian. Saya mampu. Nah, apakah kalian mampu? Apakah kalian punya perasaan seperti itu? Setelah lulus S1 saya akan menikah, karena saya yakin saya akan berhasil. Tapi memiliki keyakinan itu tidak mudah. Pengalaman, ilmu, keberanian, tekad, dan keyakinan. Karena orang kalau sudah menikah itu kan apa saja dilakukan, kan? Keyakinan dulu. Ada 3 hal yang dicintai manusia, kan? Apa? Tahta, ya, wanita, ya. Harus Allah dahulu yang didahulukan. Jangan main senang-senangan, ya. Jangan main ingin happy-happy, jangan. Itu merusak.
Maka sebelum tenggelam dalam mencintai seseorang, hati-hati. Bukan cinta terhadap wanita, cinta terhadap harta. Cinta terhadap yang Anda miliki itu kadang-kadang kan, cinta terhadap laptop. Sederhana itu, tapi bisa membuat kita musyrik kepada Tuhan. Cinta terhadap diri sendiri. Sebelum Anda tenggelam dalam mencintai seseorang, berpikirlah tentang Allah yang telah memberikan sifat-sifat dan segalanya yang karenanya membuatmu mencintainya. Cinta itu ditumbuhkan oleh Tuhan. Senang cinta. Tapi ingat ya, dengan cara ini Anda berpaling kepada mahbub hakiki yang benar-benar dicintai, dan hatimu terikat dengan sumber kecintaan dan kerinduannya. Ketika Julaiha itu kan ngebet banget sama Yusuf kan, gila sama Yusuf. Yusuf ganteng, muda, tampan. Ini wanita dekat dengan dia, jadi dia mencintai dia. Setiap hari dia melihat ketampanannya, keindahan, wajar mencintai. Tapi setelah menjadi istri Yusuf, konon istrinya yang dulu katanya, suami yang dulu ya, tidak memberikan apa-apa ya, hanya harta saja. Jadi setelah mencintai Yusuf, setelah menjadi istri Yusuf, suatu hari Zulaiha itu seperti biasa-biasa saja. Sehingga Yusuf berkata, wahai Zulaiha, dulu kamu mengejar-ngejar aku, dulu kamu mencintai aku, sekarang kok biasa-biasa saja. Kata Zulaiha, aku sudah menemukan kekasih baru. Jadi bagaimana kita menumbuhkan cinta itu dengan ma'rifat. Kalau Anda mengenal Allah, Anda akan mencintainya. Karena itu dia maha baik, maha pengampun. Sebejat apapun, bagaimana kita, para perampok yang bertobat jadi sufi kan banyak, para penjahat yang menjadi orang baik. Kalau Anda mengenal Allah, Anda akan mencintainya. Dia yang paling baik, dia yang paling maha mengetahui, dia yang paling perhatian. Tuhan itu punya sifat namanya Latif. Latif itu memberi tanpa Anda merasa diberi. Bayangkan, saking baiknya. Kita kan kalau memberi ingin dihargai kan, ingin diketahui, bagi kita yang memberi ya. Ini Latif, memberi tanpa Anda merasa diberi, sehingga kita merasa tidak diberi, sehingga kita tidak bersyukur. Kalau Anda mengenalnya, Anda akan mencintainya, Anda akan menyayangi, dan Anda akan memikirkannya, dan Anda akan mematuhinya. Kita akan mematuhinya, dan Anda minimal akan selalu membaca suratnya. Al-Quran itu kitab yang mengandung rahasia ilmu, tapi harus dibaca dengan ilmu ya. Jangan langsung dibaca. Bacalah dengan ilmu tafsirnya, dengan kaidah tafsirnya, dengan prinsip-prinsip tasawuf, dengan prinsip-prinsip filsafat. Maka Anda akan menemukan samudra pengetahuan. Sekarang ini mufasir baru belum muncul. Anda nih calon-calon mufasir, karena lulusan S1 itu mufasir pemula. Sekarang kan belum muncul. Terakhir itu Pak Quraisy Shihab ya. Sekarang belum lagi. Butuh. Walaupun tafsir sudah ratusan, sudah ribuan. Di berbagai mazhab, di ahlu sunnah misalnya 200-an, di ahlu bait sudah ribuan. Tapi tetap butuh tafsir. Selalu butuh tafsir yang baru, tafsir yang relevan. Anda niatkan untuk jadi mufasir di sela-sela Anda berbisnis ya. Anda niatkan menjadi mufasir di sela-sela Anda berdagang, di sela-sela Anda menjadi guru. Demikian juga filsafat. Sehingga menyala dengan api wujud ilahiyah, maka hubullah akan meliliti seluruh diri Anda dan wujud Anda. Bila kita menapaki jalan ini, maka cinta kepada Allah adalah cinta yang paling besar dan paling mulia. Cinta inilah yang mengarahkan kita kepada ketaatan. Nah ini buktinya apa kalau cinta taat? Disuruh belajar taat, disuruh ikhlas taat, disuruh sabar taat. Seorang penyair berdendang menyatakan, kalau dibaca dalam bahasa Arabnya enak ya, karena ini terjemahan kehilangan nuansanya. Engkau menentang Tuhan, namun engkau tampakkan cinta padanya. Ada orang yang menentang cinta Tuhan, ateis, komunis, tapi sebenarnya dalam dirinya ada rasa cinta. Tidak mungkin manusia kehilangan cinta kan? Ada cinta dia, kerinduan, ketakutan, kekhawatiran. Sungguh perbuatan itu sangat aneh. Ini puisi ini bagus nih, ayat dicatat Hakim. Bila cintamu suci, engkau akan menaati, karena pecinta taat kepada yang dicintainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.